Baik, kali ini kita akan membahas statika 2 tentang metode Cremona atau dengan cara grafis. Ini adalah gambar contoh grafis Cremona ya. Oke, kita langsung saja cara pengerjaannya. Yang pertama saya punya soal rangka kuda-kuda baja ya. Di sini ada tumpuan sendi dan tumpuan sendi roll, panjangnya 2400 cm dan tingginya 600 cm. Langkah pertama itu menentukan apakah jenis ini adalah batang statis tertentu atau statis tak tentu ya. Caranya dengan cara 2 kali join sama dengan gaya tumpuan ditambah jumlah batang. Di sini jumlah joinnya ada 12 join dan gaya tumpuannya itu ada di sini. Tumpuan sendi itu bisa menahan gaya vertikal dan gaya horizontal, dan sendi roll bisa menahan gaya vertikal saja, tidak bisa menahan gaya horizontal. Maka beban tumpuannya itu ada 3 ya. Terus jumlah batangnya itu ada 21 batang, maka nanti 3 ditambah 21 sama dengan 24. Dan 2 dikali 12 itu juga 24, maka bisa dipastikan bahwa rangka batang tersebut adalah statis tertentu ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari reaksi tumpuan RAV dan RBV. Caranya seperti biasa yang kita lihat di video pertama ya, di statika 1. Cara mencari RBV-nya itu seperti ini. Yang searah jarum jam itu positif dan berlawanan jarum jam itu negatif ya. Saya ambil contoh di sigma MA sama dengan 0. Di sini kita titiknya ada di MA. Lalu kita fokus ke sini. Karena tumpuan itu gayanya ke atas, maka ini berlawanan jarum jam ya, berarti negatif dikali jaraknya dari B ke A itu 2400. Lalu di 3,5 ini karena searah jarum jam jadi positif, dikali jaraknya dari titik 3,5 sampai ke titik A ya, itu jaraknya 2400 cm. Lalu dan seterusnya seperti itu sampai ketemu RBV sama dengan 16,5. Kalau mau tahu videonya tuh di video pertama saya, kalian bisa lihat. Selanjutnya kita memulai untuk menggambar grafisnya atau Cremonanya. Yang pertama kita mulai pada titik buhul di sini ya. Caranya kita harus mengurutkan gambar sesuai arah jarum jam ya. Yang pertama di sini ada RAV, lalu searah jarum jam ke 3,5, S1 dan S2. Oke, kita bikin urutannya. Di sini saya pakai skala gaya 1 cm banding 1 ton. Yang pertama tadi ada RAV, gayanya ke atas, panjang 16,5 ton ya, atau 16,5 cm jadinya karena saya pakai 1 cm dibanding 1 ton. Lalu ada gaya ke bawah lagi, searah jarum jam lagi, urutannya ada gaya ke 3,5 ton atau 3,5 cm, kita gambar sepanjang 3,5 cm. Untuk menggambar gaya itu harus urut atau mengikut ke ekornya ya, ujung ekor itu harus ikutan. Jadi awalnya tadi gambar di sini, maka akhirnya juga di sini ya. Lalu untuk gambar S1 ya, setelah itu S1 kita tarik dari garis sini ke sini. Karena menuju ke titik buhul ya, kita gambarnya dari kanan ke kiri, maka ketemu S1 28,6 ton ya. Lalu S2 juga menjauhi titik buhul ke arah ekornya RAV sini, karena tadi awalnya di sini dan terakhir juga harus di sini. S2 itu panjangnya 25,5 ton ya, atau batang tarik. Selanjutnya kita ke join berikutnya. Seperti biasa searah jarum jam dari S2, S3 dan S6. Kita drag gambar yang tadi. Oleh karena S6 itu juga S3, yang pertama kita gambar dari S2 dulu ya. S2 tadi adalah batang tekan, berarti dari sini. Maksud saya S2 batang tarik ya. Menjauhi titik buhul berarti dari sini, tarik ke sini. Lalu S3 itu 0 karena nggak bisa ke atas ya. Kalau ke atas nanti tidak ketemu ekornya lagi. Lalu S6 balik lagi ke sini. Oke, jadi S6 panjangnya sama dengan S2 ya. Lalu lanjut ke join berikutnya. Di sini kita urutkan lagi sesuai arah jarum jam tadi yang diketahui adalah S3 dan S1, maka urutan penggambarnya dari S3, S1, 4,5, S4 sampai S5 yang terakhir.
kita drag gambarnya, lalu kita membuat S3 tadi ya. S3 itu ada di 0 ya, berarti titik awal dan akhir harus ketemu di sini lagi. S3 lalu S1, karena gaya batang tekan maka ke arah titik buhulnya ya, maka jalannya dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Lalu ada batang 4,5, ada beban 4,5 maksud saya, ke bawah ya, arah gayanya ke bawah sini. Lalu ada S4. Nah, S4 ini sesuai sudutnya ya, 63 gambarnya, miringnya juga. Nah, ini menuju ke titik buhul, maka S4 merupakan batang tekan. Lalu ada S5 ke arah titik buhul juga, maka ketemunya di ekor ini lagi ya tadinya ya, di awalnya lagi. Jangan sampai ketemu akhirnya itu di sini atau di sini, itu salah. Jadi awal dan akhir itu harus ketemu, guys. Kita ukur jaraknya S4 dari sini ke sini itu adalah 33,7 ton, lalu S5 dari sini ke sini itu adalah 4,96 ton. Karena ini tekan maka negatif ya. Lalu lanjut ke join berikutnya, kita ke join yang bawah ya. Sama urutannya sesuai arah jarum jam dari S6, S5, S7 dan terakhir S10. Oke, yang pertama kita S6 ya. S6 itu tarik menjauhi titik buhul, berarti dari sini ke sini. Lalu S5 tekan dari ke sini, lalu S7 ke atas ya. Dan terakhir S10, berarti dari titik temu S7 sampai ke sini ya, sampai ke titik akhir di sini lagi. Kita ukur panjangnya S7 adalah 2,25 ton tarik, dan S10 itu sama dengan bukan sama dengan S6 dan S2 ya, tapi dari sini ke sini guys. Jadi panjangnya adalah 21,1 ton. Lanjut ke join berikutnya. Sama seperti biasa, kita mulai dari S7, S4, 5,5, S8 dan terakhir S9. Kita mulai dari S7 ya, karena ini menjauhi dari titik buhul, maka gaya tarik kita gambar dari atas ke bawah. Lalu ada S4. S4 berarti gaya tekan dari sini ke sini. Ini ke sini ya. Lalu ada gaya ke bawah ya. Gaya ke bawah dari sini ke sini. Lalu ada S8 ya, kita gambar. P3 panjangnya 5,5 cm. Ada S8 ya. Kita gambar sesuai kemiringan sudutnya yang digambar. Lalu kita gambarkan grafisnya di sini. Panjangnya S8 adalah 17,9 karena ini mendekati titik buhul ya, dari sini ke sini, maka negatif. Lalu ke S9 karena juga mendekati titik buhul ke sini, maka juga negatif. Panjangnya adalah 7,26, maka ketemu di titik awalnya tadi di sini guys. Kita mulai dari S10 tadi ya. S7 maksud saya. S7 S4 ya. Jadi ekornya di sini ketemu ekor lagi. Lanjut ke join berikutnya. Pilih yang atas dulu ya, karena ini ada yang belum diketahui 2, sedangkan yang bawah 3 yang belum diketahui, jadi kita pilih yang paling sedikit. Sama seperti tadi, searah jarum jam ya urutannya. Kita mulai dari S8. S8 adalah batang tekan, berarti ekornya ada di sini guys, ekor dan awal titik pertemuannya. Jadi menuju ke titik buhul berarti arah ke sini. Lalu ada P6, ada P4 maksud saya ke bawah, panjang 6 cm. Lalu ada S12 ya ke atas. Kalian gambar sesuai sudut yang ada di soal, proporsional ya gambarnya harusnya. Lalu ada S11 ke bawah. Ini S12 panjangnya adalah 17,9, karena ini tak tekan maka hasilnya negatif. Lalu ke S11 ke bawah ketemu titik ekornya tadi yang awal ya, panjangnya adalah 10,14 ton. Lalu ke join berikutnya yang bawah ya. Sama seperti biasanya, kita urutkan sesuai arah jarum jam ya. Jadi arah S10, S9, S11, S13 sampai S14. S10 adalah
Berarti dari S10 ya, S10 itu batang tarik, kita gambar dari sini ke sini sampai S7. Lalu S9 karena batang tekan ke sini, lalu S11 ke atas dan S13 ke sini, guys. Panjangnya adalah S13 7,3 ton karena ke arah titik buhulnya di sini, maka ini negatif. Lalu S14 panjangnya itu sesuai kita ketemu di titik ekornya lagi di S10, maka panjangnya seperti S10 ya, S14. Oke, kita tulis di sini S14 panjangnya seperti S10 sama dengan 21,1 ton. Itu batang tarik. Lalu ke join berikutnya sama seperti tadi, urutkan sesuai arah jarum jam. Di sini kita mulai dari S13, S12, 5,5 ton sampai S16 dan S15. Di sini yang ditanyakan adalah S16 dan S15. Kita mulai dari S13 ya. S13 tadi adalah batang tekan, maka gambarnya dari kanan ke kiri. Maksudnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Lalu ada S12 karena menuju titik buhul, berarti dari kiri ke kanan juga. Sesuai gambar ya, kalian lihat gambarnya. Dan ada batang ke bawah, ada gaya ke bawah 5,5 ton. Lalu ada batang S16 ke S16 ke sini ya, panjangnya adalah 23,7 ton karena menuju ke titik buhul tadi gambarnya, maka hasilnya negatif. Lalu yang terakhir ada S15 ketemu di ekornya tadi di S13 ya, di sini ekornya, panjangnya adalah 2,25 ton. S15 sama seperti S7 ya. Selanjutnya ke join berikutnya, kita akan mencari S17 dan S18. Di sini yang sudah diketahui adalah S14 dan S15. Sama seperti tadi, kita urutkan sesuai arah jarum jam. Yang pertama adalah S14, batang tarik ya. Dari sini ya, berarti karena menjauhi titik buhul, berarti dari sini ke kiri sampai ke S7, lalu S15 ke atas dan S17 ke sini ya. Oke, ke sini. Dan ketemu lagi di titik ekornya di S14, jadi di sini ketemu lagi di sini. S17 panjangnya 4,96 ton karena menuju titik buhul, maka negatif. Lalu S18 itu dari titik sini ke ekornya tadi yang awal, panjangnya itu sama seperti S2 ya, jadi besarnya adalah 25,5 ton. Selanjutnya ke join berikutnya yang bawah. Di sini akan mencari S21 karena S19 tadi 0 sama dengan S3. Jadi kita mulai dari S18 ya. S18 berarti dari sini ke sini, lalu S19 0, maka balik lagi S21 di sini. Panjangnya sama dengan S18. Lalu lanjut ke join berikutnya yang terakhir untuk mencari S20. Di sini ada S19, 17, 16, 4,5, 20. Ini sesuaikan searah jarum jam ya. Kita gambar yang S19 tadi di sini ya, 0, maka akan ketemu di sini lagi nanti akhirnya. S17 arah tekan berarti ke sini. Lalu S16 ke sini. Lalu ada gaya 4,5 ke bawah ya. Ke bawah sini. Lalu ada S20. Oke, ke sini dan ketemunya di sini lagi, guys. S20 panjangnya adalah 28,6 ton, sama dengan S1. Karena ini ke arah titik buhul, maka S20 adalah tekan ya, negatif. Lalu kita ke join terakhir, memasang RAV ya, guys. Harusnya lingkarnya ada di sini ya. RAV-nya ada RAV sama gaya 3,5. Maka gaya ke bawah 3,5 ya di sini. Oke, di sini P7 3,5 dan RBV ya ke atas. Nah, ketemu di titik akhir sini RBV-nya 16,5. Oke guys, jadi begitu cara menggambar grafik Cremona untuk statika 2 ya, rangka batang baja atau truss mungkin bisa. Jadi Cremona itu pakai skala gaya ya, harus proporsional, jangan salah skalanya.
dan juga harus teliti untuk menggambar Cremona. Jadi seperti itu aja videonya kali ini. Untuk video selanjutnya kalian bisa follow akun ini dan share ke teman-teman kalian, semoga bermanfaat. Terima kasih.